Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran kita kali ini, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 7 bab ke-7, yaitu tentang meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran kali ini bisa mudah diserap oleh kalian dan semoga ilmunya bermanfaat. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak, tahukah kalian bahwa malaikat pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah hendak menciptakan manusia, malaikat bertanya, "Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang kerjaannya merusak dan menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih dan memujimu?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-30. Menurut percakapan tersebut, jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat sebelum diciptakannya manusia. Jadi, malaikat itu bukan makhluk khayalan, melainkan makhluk yang benar-benar ada. Para malaikat merupakan makhluk yang berbeda dengan kita. Mereka makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki sifat sangat taat dalam menjalankan perintahnya dan tidak pernah ingkar sedikit pun. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Mereka sangat senang dan cinta kepada manusia yang berbuat mulia. Mari kita pelajari tentang arti iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu sendiri yaitu makhluk gaib yang diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah, yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Arti dari iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mempercayai atau meyakini adanya malaikat Allah yang diciptakan dari nur untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tugas kita di sini adalah percaya dulu, kemudian kita ketahui malaikat-malaikat Allah itu ada siapa saja dan tugas-tugasnya seperti apa. Kemudian kita pahami dan kita berhati-hati karena kita itu diawasi oleh mereka. Adapun dalil nakli tentang beriman kepada malaikat Allah yaitu berada di Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 19. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahsirun. Yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-19. Adapun sifat-sifat malaikat itu sangat mulia. Di antaranya yang pertama adalah selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Yang ketujuh, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Setelah kita mengetahui tentang sifat-sifat malaikat, mari kita ketahui juga tentang perbedaan
antara malaikat, jin, dan manusia. Pertama, yaitu tentang malaikat. Malaikat diciptakan dari nur. Yang kedua, malaikat itu makhluk gaib. Yang ketiga, malaikat itu selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak makan dan tidak minum. Yang kelima, malaikat itu pikirannya jernih dan lurus. Yang keenam, malaikat itu tidak mempunyai nafsu. Itu adalah sifat-sifat dari malaikat. Di sini kita sifat daripada jin. Jin itu yang pertama diciptakan dari api. Jin juga makhluk gaib sama seperti malaikat. Yang ketiga, jin itu ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jin itu makan dan minum. Yang kelima, jin itu pikirannya berubah-ubah. Yang keenam, jin itu mempunyai nafsu. Kemudian manusia. Manusia itu diciptakan dari tanah. Manusia juga makhluk yang terlihat mata atau kasat mata. Ya, manusia juga ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala sama kayak jin. Dan manusia juga makan dan minum sama kayak jin. Manusia juga pikirannya berubah-ubah sama juga kayak jin ya. Manusia juga mempunyai nafsu sama kayak jin. Adapun tugas-tugas malaikat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Yang kedua yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk, seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi-bagikan rizki. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniupkan terompet atau sangkakala saat dimulainya kiamat hingga saat hari berbangkit di padang mahsyar. Yang keempat yaitu malaikat Israil. Malaikat Israil bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. Yang kelima yaitu malaikat munkar. Malaikat munkar bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Yang keenam malaikat nakir. Malaikat nakir bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur, sama kayak munkar ya. Kemudian yang ketujuh malaikat raqib. Malaikat raqib bertugas mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akil baligh sampai akhir hayat. Yang kedelapan malaikat atid. Malaikat atid bertugas mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akil baligh sampai akhir hayat, sama raqib dan atid. Yang kesembilan yaitu Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Yang kesepuluh yaitu malaikat Malik. Malaikat Malik disebut juga malaikat Zabaniyah, bertugas menjaga dan mengatur siksa azab bagi para penghuni neraka. Adapun perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Misalnya kita beriman kepada malaikat Jibril, maka kita harus berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Cara beriman kepada malaikat Mikail, berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Cara beriman kepada malaikat Israfil yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Cara beriman kepada malaikat Israil yaitu berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut. Cara beriman kepada malaikat munkar dan nakir yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Cara beriman kepada malaikat raqib selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Cara beriman kepada malaikat atid
menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Cara beriman kepada malaikat Ridwan yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia ini. Cara beriman kepada malaikat Malik yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksaan api neraka. Jadi intinya di sini kita semua harus berhati-hati kepada apa yang kita lakukan dan kerjakan di dunia. Karena semua itu ada yang mengawasi, yaitu malaikat utusan Allah. Dari yang kita pelajari ini, kita bisa mengambil hikmah dari inti beriman kepada malaikat. Yang pertama, dengan kita beriman kepada malaikat, kita bisa memotivasi diri untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga bisa berhati-hati dalam melakukan perbuatan karena malaikat selalu mengawasi kita. Kemudian yang ketiga, memberi kita rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberikan rizki melalui malaikat Mikail. Kemudian dari itu semua tentunya bisa memotivasi kita semua untuk selalu beramal soleh. Dari pembelajaran ini kita bisa mengambil kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu mengenai iman kepada malaikat. Kemudian kita juga bisa mengetahui sifat-sifat malaikat, antara lain hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia dapat menyamar sesuai kehendak Allah, tidak makan dan tidak minum, tidak memiliki jenis kelamin, tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah. Tidak mau masuk ke rumah-rumah yang ada anjing dan patung-patung, senang mencari dan mengelilingi majelis zikir, selalu berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Sedangkan kita juga bisa mengetahui nama-nama malaikat. Yang kita kenali adalah Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar dan Nakir, Raqib, Atid, Malik dan Ridwan. Kemudian dari kita beriman kepada malaikat Allah dapat diwujudkan dengan cara mengetahui tugas malaikat, kemudian menjadikan tugas malaikat itu sebagai pedoman untuk melakukan perbuatan.